selamat pagi sahabat UT. Perkenalkan, nama saya Putu Septidianrani dengan NIM 8603425501, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, khususnya hubungan timbal balik antara keduanya. Filsafat ilmu tidak hanya membahas hakikat ilmu, tetapi juga menjadi dasar dalam memahami bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan secara benar, bermakna, dan bernilai. Bagian 1. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan pendidikan. Pertama, aspek ontologi. Filsafat ilmu membantu kita memahami apa yang menjadi objek dalam pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk yang berkembang. Kedua, aspek epistemologi. Filsafat ilmu memberikan panduan tentang bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, dikembangkan, dan diajarkan secara ilmiah. Ketiga, aspek aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki nilai seperti moral, etika, dan tujuan kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak sekedar praktik tetapi juga memiliki dasar ilmiah dan nilai yang terkuat. Bagian 2. Peran pendidikan terhadap filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan filsafat timbal balik sebaliknya. Pendidikan juga memperkuat perkembangan filsafat. Pendidikan yang bermakna akan menghasilkan pemikiran kritis, kreatif, dan reflektif. Kemudian memperkarya kajian filsafat ilmu itu sendiri. Contohnya, ketika guru menghadapi bagaimana karakter siswa, metode pembelajaran yang digunakan akan terus dikaji dan diperbaiki. Hal ini menjadi bahan refleksi filosofis yang memperkarya ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, pendidikan adalah wadah penerapan, sedangkan filsafat ilmu adalah alat analisisnya. Bagian 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Yang pertama, ontologi, menentukan tujuan pendidikan. 2. Epistemologi, menentukan metode pembelajaran yang tepat. 3. Aksiologi, menilai apakah pendidikan tersebut bermanfaat. Misalnya, dalam menentukan metode pembelajaran, guru tidak hanya memiliki metode yang efektif, tetapi mempertimbangkan nilai moral dan tujuan pendidikan. Dengan pendekatan ini, masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih kritis, logis, dan komprehensif. Bagian 4. Contoh penerapan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan antara lain. Yang pertama, dalam kurikulum disusun berdasarkan tujuan pendidikan yang berlandasan nilai-nilai filosofis seperti membentuk manusia yang berkarakter. Yang kedua, dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran aktif agar siswa tidak hanya menghafal tetapi juga berpikir kritis dan kreatif. Contoh ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu benar-benar hadir dalam praktik pendidikan sehari. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan melalui dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hubungan antara keduanya bersifat saling melengkapi.
Filsafat ilmu memberikan landasan berpikir, sedangkan pendidikan tempat penerapannya. Dengan memahami filsafat ilmu, kita dapat menciptakan pendidikan yang lebih bermakna, ilmiah, dan bernilai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.